Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Manusia membenci, sensitif, tidak menyukai seruan agama, pengajian, majlis ta'lim, kajian-kajian, ilmu-ilmu syariah. Orang yang tidak menyukai, tidak senang dengan aktivitas tersebut, ada beberapa kemungkinan. Di antara kemungkinannya adalah karena kualitas jiwa yang rendah, ruhun khabisah, kategori jiwa yang buruk, dan ada gangguan kepribadian. Kalau dalam istilah psikologi, tapi kalau istilah ilmu jiwa tasawuf adalah termasuk gangguan pada mental, termasuk ada hal-hal yang negatif pada jiwa orang yang tidak suka dengan pengajian, majlis ta'lim, dan seruan agama. Sekarang ini kita akan membahas tentang bagaimana pandangan dengan pendekatan ilmu jiwa atau psikologi Al-Quran. Pertama, orang tersebut punya penyakit kepribadian karena perspektif dalam hidup. Ini yang mendorong dia tidak suka dengan kegiatan agama. Di dalam Al-Quran, kata kerja tuhibbuna, kamu sekalian menyukai, mencintai, disebut 9 kali. Di antaranya adalah walakin la tuhibbunan nasihin, dan tetapi kamu sekalian tidak menyukai orang-orang yang menyampaikan nasihat dalam majlis ta'lim, kajian-kajian Islam, termasuk dalam pengajian. Kamu sekalian tidak menyukai mereka yang memberi nasihat. Al-A'raf ayat 79. Bahkan saya baca dalam tafsir Al-Munir karya Dr. Wahbah Zuhaili di jilid 8, beliau mengatakan bahwa Nabi Saleh alaihi salam mengatakan kepada mereka, dan tetapi kamu sekalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Ketika Nabi Saleh menyatakan pernyataan ini ketika mereka sudah dibinasakan oleh Allah, sudah diazab oleh Allah ba'da halakihim. Di tafsir Wahbah Zuhaili juz 8 halaman 278. Dan bisa juga karena perspektif hidup orang ini adalah perspektif hidup cinta duniawi
Al-Quran mengatakan bal tuhibbunal ajilah, balik kamu sekalian hanya menyukai dunia yang segera. Surat Al-Qiyamah ayat 20. Kemudian perspektif hidup lagi, Al-Quran bicara wa tuhibbunal mala hubban jamma. Al-Fajr ayat 20. Dan kalian mencintai hobi harta dengan hobi yang keterlaluan, yakni ingin harta melimpah. Jamman itu kasiran, hobi yang sebanyak-banyaknya, yakni terlalu hobinya terhadap duniawi, terhadap harta yang segera, kedudukan yang segera, popularitas yang segera. Maka orang ini tidak suka dengan seruan agama, termasuk tidak suka dengan pengajian. Yang kedua adalah gangguan kepribadian dan ada gangguan dalam mental jiwanya, yaitu kesesatan ideologi atau keyakinan, karena tanpa melalui wahyu agama. Kemungkinan orang ini terdorong oleh ideologi yang sesat, yang anti agama. Saya baca dalam kitab Tafsir Aunur Rahman, kalau tadi Tafsir Al-Munir karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, sekarang Tafsir Aunur Rahman fi Tafsir Al-Quran karya Dr. Sulaiman bin Ibrahim, di jilid 20 halaman 154-155 tentang mereka kaum yang dahriyun, mentuhankan waktu. Mereka mengatakan wa ma yuhlikuna illa ad-dahru, dan tidak ada yang membinasakan kita, yang merusak kita kecuali hanya zaman. Kita mati dimakan zaman, kita meninggal dunia hukum zaman, hukum waktu. Ini orang dahriyah yang apa-apa dengan waktu tidak dikaitkan dengan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak suka dengan agama karena memang sudah berbeda ideologi. Istilah lain adalah ateis ini. Di dalam hadis qudsi dikutip oleh Dr. Sulaiman bin Ibrahim dalam tafsirnya Aunur Rahman fi Tafsiril Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, yu'zini ibnu Adam, anak cucu Adam telah menyakiti aku. Yasubbud dahra, anak cucu Adam ada yang suka mencaci maki waktu. Wa ana dahru, dan akulah Tuhan yang menciptakan waktu. Biyadiyal amru, dan di tanganku segala perintah. Uqallibul laila wan nahar, aku berhak membolak-balik malam dan siang. Dalam hadis lain, la tasubbud dahra, jangan mencaci maki waktu. Fa innallaha huwad dahru, maka sesungguhnya Allah ialah yang menciptakan waktu. Yakni al-mutasarrif fi dahri, yang punya kekuasaan mutlak, otoritas mutlak yang absolut tanpa batas untuk mengatur zaman, mengatur ruang dan tempat. Ini ayat 24 surat Al-Jasiyah. Itu tadi faktor yang kedua,
kenapa orang tidak suka dengan pengajian, dengan majlis taklim, dengan seruan-seruan agama. Faktor yang ketiga terkait kelainan kepribadian dan termasuk dalam istilah tasawuf itu termasuk gangguan jiwa. Yang ketiga adalah faktornya rendahnya kecerdasan. Jadi memang orang ini secara IQ rendah, otaknya rendah, daya serapnya juga rendah. Dari otaknya untuk menyerap dari sistem kerja alat-alat informasi pada diri manusia, dia tidak menyerap secara valid. Dia tidak mengoptimalkan kecerdasannya terhadap informasi-informasi yang dibawa oleh organ-organ dari dirinya sendiri. Satu tafsir, Lubabut Tafasir, ini tafsir yang ketiga yang saya pakai hari ini. Lubabut Tafsir, tafsir karya Tajul Qurra Al-Kirmani, wafat tahun 500 sebelum wafatnya Imam Ghazali. Di jilid 3 halaman 498-499 ketika menafsirkan ayat 179 surat Al-A'raf tentang orang-orang yang menghuni di neraka, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati yang tidak dipakai untuk memahami. Jadi kecerdasannya rendah, punya hati, punya kecerdasan yang tidak dipakai untuk memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak dipakai untuk melihat. Cerdasnya kurang riset sejarah, kurang riset keyakinan, kurang riset ideologi. Mana yang sebenarnya ideologi yang dibenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya mata yang mereka tidak bisa melihat dengan baik. Walahum azanun la yasma'una biha, dan mereka punya telinga tidak dipakai untuk mendengar. Ulaika kal an'ami, mereka levelnya menurun dari level manusia menuju level binatang ternak. Ulaika kal an'ami bal hum adallu, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Mereka tidak punya kecerdasan untuk memahami agama. Litarkihim at-tadabbur fi kitabillah, karena tidak pernah mengangan-angan apa-apa yang ada dalam kitab sucinya Allah. Punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar. Yakni mereka seperti binatang, kata Imam Kirmani dalam kitabnya Lubabut Tafasir Tajul Qurra Al-Kirmani. Beliau ini karena sedikit sekali hati mereka, mata mereka, telinga mereka untuk mengambil manfaat bil ma'gulat, dengan apa-apa yang sudah saya fahami. Fi qillatin tifaiha, sedikit sekali organ-organ mereka, hati, mata dan telinga, memanfaatkan bil ma'kulat, perkara-perkara yang difahami dengan akal, wal mar'iyat, dilihat dengan kasat mata, wal masmu'at, dan didengar melalui telinga. Balhum adallu, bahkan mereka bisa lebih sesat. Karena apa? Disebutkan dalam tafsir Lubabut Tafsir karya Tajul Qurra Al-Kirmani di jilid 3 halaman 499, karena
innal an'am ta'rifullah. Kalau binatang peternak masih mengenal Allah, masih makrifat kepada Allah. Wal kafir la ya'rifuh. Sedangkan orang kafir sama sekali tidak mengenal Allah, tidak mengenal takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Faktor yang keempat, orang tidak suka pengajian majlis ta'lim dan kajian-kajian syariat adalah karena envy atau dengki, iri hati, emosi yang terjadi ketika tidak memiliki apa-apa, tidak punya superior, tidak punya prestasi. Envy karena kedengkian, ya, karena kedengkian. Saya baca di dalam kitab Tafsir I'rabul Quran wa Bayanun. Jadi kajian ini semua pakai tafsir kecuali satu judul yang terakhir. Ini Tafsir I'rabul Quran wa Bayanun, karya Muhyiddin Ad-Darwis, di jilid 2 halaman 39, 40 dan 41, yaitu am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Di sini am diartikan oleh Muhyiddin Darwis dalam tafsirnya I'rabul Quran wa Bayanuh bimakna bal. Am bimakna bal. Am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Justru mereka dengki kepada manusia atas apa-apa yang diberikan Allah kepada manusia dari anugerahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Maka sungguh aku telah memberikan kepada keluarga Ibrahim adalah kitab, ilmu-ilmu yang bijaksana, dan aku berikan kepada mereka kerajaan yang besar. Nah, ini terjadi envy, kedengkian, keirihatian dengan kerukunan umat Islam dalam pengajian, dengan ketokohan para mubaligh dan mubalighah yang secara natural terhormat, tidak dengan paksaan politik, tidak ada intimidasi, dan sangat terhormat mereka-mereka yang memberikan nasihat. Kemudian popularitas, ini faktor keempat. Faktor yang kelima, orang nggak suka pengajian, kajian Islam, adalah sombong. Istilah Latin adalah superbia dan makar yang buruk. Saya baca dalam tafsir Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi, dalam tafsir An-Nablusi di jilid 10 halaman 308-309, yaitu istikbaran fil ardi wa makras sayyi, sombong di atas bumi, di bumi, dan makar, kelician, intrik-intrik yang buruk, rencana-rencana jahat yang masih terpendam dalam hati, misalnya kebencian dengan agama, kebencian dengan syariat, kebencian kepada para ulama yang menyampaikan dalam pengajian, dalam madrasah, mereka benci. Nah, ini karena sombong dan makar buruk. Dr. Ratib An-Nablusi mengutip sebuah hadis Nabi SAW,
wala yadkhulul jannata, dan tidak masuk surga, man kana fi qalbihi misqalu habbatin min kibrin, orang yang di dalam hatinya ada seberat biji dari kesombongan, seberat biji dari kesombongan. Maka ini yang menyebabkan hancurnya amal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dr. Ratib An-Nablusi mengatakan, karena kesombongan itu, li'annal kibra yatanaqadu ma'a ubudiyatil insan, karena kesombongan itu berlawanan dengan pengabdian manusia. Komponen-komponen makanan bisa tambah bisa kurang. Faba'du mukawwinati ta'am yumkinu an tasdada aw taqilla. Tambahnya komponen makanan atau sedikit, yakni berkurang. Fayatafawatu ta'mu, maka rasanya sudah lain. Lakin hadat tu'am, tetap ini makanan ini, la yakbalu nuqtatan wahidatan minal pitrul, tetapi makanan yang lezat apapun, mahal apapun, tidak menerima kalau ada setetes bensin masuk di dalam makanan itu. Setetes bensin, nuqtah wahidah minal pitrul, meskipun satu tetes pun tidak boleh masuk dalam makanan, karena sayap sudu kuliah akan rusak semua dan dilemparkan dalam keranjang-keranjangnya. Fa'akmalu ahwalil insan hinama yakunu abdan lillah, maka paling sempurna kondisi spiritual manusia di waktu dia merasa hamba Allah. Wa hinama ya'rifu annahu faqirun ila Allah, dan di waktu dia mengetahui bahwa dirinya fakir, sangat membutuhkan Allah. Wa anna hajatahu kullaha ila Allah, dan sesungguhnya hajat seluruhnya itu kepada Allah. Sebagai penutup, yang keenam adalah dari kitab Sholahul Ummah fi Uluwil Himmah, kitab tentang cita-cita yang tinggi, karya Dr. Sayyid bin Husain Al-Afani, di jilid 3 halaman 277-278, di mana ada seorang tokoh, Syekh Abdul Hamid Al-Jazairi. Ini Syekh Abdul Hamid Al-Jazairi diintimidasi, diancam oleh delegasi Prancis yang ada di Suria pada zaman itu. Al-Mandub As-Sami Al-Faransi. Ini yang keenam adalah, meskipun kondisi apapun, pengajian jangan berhenti di setiap ruang dan waktu yang munasib, yang relevan, yang cocok, yang ideal untuk dipakai pengajian, dengan meningkatkan kualitas ilmu yang disampaikan, kemudian sumber daya manusia yang cukup layak, dan tentunya dengan keikhlasan yang tingkat tinggi. Syekh Abdul Hamid Al-Jazairi diancam oleh delegasi Prancis ada di Syria, supaya Syekh Abdul Hamid Al-Jazairi ini menghentikan, tidak mengajar para murid-muridnya pemikiran-pemikiran ideologi keyakinan Islam, supaya dihentikan mengajar ngaji kepada murid-muridnya. Kalau tidak, arsaltu junudan li ikhlaqil masjid, diintimidasi, bahkan diancam, kalau kamu tidak menghentikan pengajianmu, aku akan kirim tentara. Arsaltu junudan li ikhlaqil masjid
untuk menutup masjid-masjid. Di mana untuk menutup masjid, di mana masjid tempat kamu Syekh Abdul Hamid Al-Jazairi menghembuskan racun-racun kepada bangsa untuk melawan kita, yaitu Prancis, melawan perang dengan kita. Kita ini diwakili oleh delegasi Prancis. Maka Syekh Abdul Hamid Al-Jazairi ini ketika mendengarkan ancaman-ancaman itu, beliau mengatakan, wahai penguasa delegasi Prancis di Rusia, di Syria, Syekh Abdul Hamid Al-Jazairi kemudian mengatakan, innaka la tastati'u dhalik. Wahai pejabat Prancis yang ada di Suria, kamu tidak akan mampu membendung pengajian. Kamu tidak akan mampu menutup masjid-masjid yang di situ tempat pengajian, kajian-kajian Islam, seruan-seruan agama. Karena kata beliau Syekh Abdul Hamid Al-Jazairi, idza kuntu fi ursin allamtul muhtafilin. Apabila aku sedang hadir di resepsi perkawinan, maka aku akan menyampaikan pelajaran-pelajaran kepada mereka yang hadir dalam upacara resepsi itu. Wa idza kuntu fi ma'tamin, dan apabila aku berada di tempat berkabung, tempat lelayu, tempat sedih, wa'adtul muazzin, kepada mereka yang bertakziah, aku akan memberikan mau'idhah, konseling, supaya diteruskan kepada keluarga yang berkabung. Wa in jalastu fi qitar, dan apabila aku duduk di kereta api, allamtul musafirin, aku akan menyampaikan pelajaran pengajian untuk orang-orang musafir. Wa in dakhaltu sijna, dan apabila aku dijebloskan ke dalam penjara, arsyadtul masjunin, maka aku akan membimbing agama, membimbing dengan pengajian mereka yang tengah di penjara. Wa in qataltumuni alhabtu masyairal muwatinin, dan jika kamu sekalian membunuhku Syekh Abdul Hamid Al-Jazairi, alhabtu masyairal muwatinin, maka aku akan mengobarkan perasaan-perasaan orang-orang yang berdomisili di negara itu untuk membela kaum agamawan, membela para ulama yang sedang menyampaikan nasihat, bimbingan di tengah-tengah umatnya. Inilah 6 perkara yang dimana dalam 6 perkara ini, yang 5 tentang indikasi-indikasi menurut pandangan ilmu jiwa dan psikologi Al-Quran, bagaimana orang sampai tidak suka dengan pengajian. Yang terakhir adalah komitmen stabil, kuat, al-azmu, pendirian yang teguh untuk melanjutkan dakwah dimanapun berada, yaitu di tempat pesta perkawinan, di tempat berkabung, di kereta api, bahkan di dalam penjara. Tetap ta'lim, mengajarkan ilmu, irsyad, membimbing mereka. Insyaallah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.